Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ramai ya di komentar di berbagai media terkait dengan tudingan pasal pemerasan yang katanya hilang dari dakwaan jaksa penuntut umum. Benarkah pasal pemerasannya kasus Nikita Mirzani hilang? Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari sang pengacara Fahmi Bahmid berikut ini. Minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Ya. Kalau pihak sana tidak mau gimana? Itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Menanggapi pernyataan yang tadi ya, bukan apa-apa sih, begini. Kalau Pak pengacara ini menemukan kesalahan dalam penerapan pasal, larinya jangan ke Reza Gladys atau pelapor. Harusnya terkait dengan penerapan pasal yang diubah, kalau menurut saya ya, kalau itu benar, larinya ke jaksa penuntut umum atau ada kesalahan di penyidik, bukan kepada Reza Gladysnya. Kenapa? Karena Reza Gladys itu lapor, bukan yang menerapkan pasal. Menerapkan pasal bukan kewenangan pelapor. Begitu ya teman-teman ya. Ayo kita simak lagi. Masih ada satu. Sengaja bawa dokumen adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya ulah oknum-oknum yang sok mengerti ilmu hukum. Kasihan masyarakat. Oleh karena itu, hukum itu harus didasarkan kepada data dan bukti. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan bahwa perkara ini berawal adanya laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Proses berjalan berdasarkan laporan polisi, masuk penyidikan, masuk penetapan tersangka dan ditahan. Semuanya pasalnya 368 KUH pidana tentang pemerasan. Selanjutnya kemarin secara tegas jaksa penuntut umum menyatakan adanya 3 dakwaan dan salah satunya pasal 369, di mana pasal 369 menghapus pasal 368 tentang pemerasan. Yang ada 369 KUH pidana tentang pencemaran nama baik. Oleh karena itu supaya apa yang saya sampaikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yuridis, silakan Anda lihat. Ini dakwaan pertama ke-1. Anda bisa lihat yang di sini. Ya. Di sini Anda bisa lihat. Saya bacakan dulu baru saya lihatkan ya, mohon maaf ya. Di sini melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain. Dari uraian ini adalah uraian daripada pasal. Pasalnya saya akan perlihatkan lagi. Seperti yang di sini itu pasalnya ada di sini. Di sini pasalnya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 45. Jadi supaya sinkron, ini dulu yang harus dilihat. Ya, biar sinkron. Ini adalah unsur-unsur dalam pasal. Tidak ada satupun pasal di dalam dakwaan ke-1 ini adalah pasal pemerasan yang ada pencemaran nama baik. Ini adalah unsur-unsurnya yang diuraikan dalam pasal tersebut. Pasalnya nanti saya sebutkan. Oke, sudah dilihat secara jelas. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Selanjutnya pasalnya itu diatur di sini. Di sini pasalnya di Undang-Undang ITE. Di sini diatur dalam pasal 45 ayat 10. Junto pasal 27B ayat 2. Ini Undang-Undang ITE. Tidak ada tentang pemerasan. Ya. Tidak ada tentang pemerasan. Lanjut. Selanjutnya ada dakwaan kedua. Dakwaan kedua itu Anda bisa lihat sendiri adalah, saya bacakan dulu. Ya. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Aman. Jadi Bang. Jadi pasal dakwaan kedua itu adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. Nah, terkait yang ini juga saya memberikan proteksi saja ya. Ini memang demi masyarakat ya, tapi ini proteksi. Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, kalau yang itu tadi bukan pencemaran nama baik namanya, tetapi membuka rahasia seseorang. Kalau yang pencemaran nama baik itu ada di pasal 310 KUHP atau 311 KUHP, ya kalau yang itu mungkin tidak dilakukan penahanan. Nah, bedanya antara pasal 369 dan pasal 368 terletak pada perbuatan. Kalau unsur-unsur pidananya sama, tetapi perbuatannya yang membedakan di situ. Kalau pasal 368 itu harus ada unsur ancaman kekerasan atau kekerasan untuk memaksa mendapatkan sesuatu barang atau uang apapun itu, harus ada ancaman kekerasan atau kekerasan. Memaksa seseorang untuk, unsur-unsur yang lain sama. Kemudian 369 itu tidak ada ancaman kekerasannya, tapi ada ancaman untuk membuka rahasia, ya, atau dapat mencemarkan pribadi seseorang itu. Tetapi bukan mencemarkan nama baik, bukan fitnah, bukan, karena beda pasalnya. Tetapi sama-sama memiliki unsur-unsur pidana yang sama persis, yaitu niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang milik yang bersangkutan atau milik orang lain. Begitu ya kira-kira ya. Jadi dalam pasal 369 itu sinkron dengan pasal 27B Undang-Undang ITE. Itu sinkron. Yaitu dengan ancaman membuka rahasia seseorang sehingga yang bersangkutan mendapatkan
keuntungan dengan cara melawan hukum. Begitu ya teman-teman ya, perbedaannya tipis. Nah terkait dengan adanya kesalahan-kesalahan ini kalau benar ya, pasal 368 kemudian dirubah menjadi pasal 369, sebenarnya ada keuntungan. Keuntungannya apa? Ancaman hukumannya jelas berubah. Ya kan, kalau ancaman hukumannya di 368 itu kalau nggak salah 9 tahun, kemudian di pasal 369 itu 4 tahun. Di situ perbedaannya. Ini sekedar informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.